Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hamid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aung Badri. Di sini kami akan menjelaskan konsep utama materi fluida. Konsep utama materi fluida mencakup beberapa hal yang penting untuk dipahami dalam studi fisika. Ya. Fluida sendiri merujuk pada zat yang dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap, seperti cairan dan gas. Berikut adalah konsep utama dari materi fluida. Yang pertama, sifat fluida. Fluida memiliki dua sifat utama, yaitu viskositas dan kepadatan massa jenis. Viskositas adalah ketahanan fluida terhadap aliran. Fluida dengan viskositas tinggi seperti madu mengalir lebih lambat dibandingkan fluida dengan viskositas rendah seperti air. Kepadatan massa jenis adalah massa persatuan volume fluida. Ini berhubungan dengan beberapa rapat partikel-partikel dalam fluida tersebut. Yang kedua, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida yang tidak dapat dimampatkan di dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Ini mendasari prinsip kerja dalam alat seperti hidrolik. Yang ketiga adalah hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Prinsip ini menjelaskan mengapa benda bisa mengapung atau tenggelam. Yang keempat, hukum Bernoulli menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, penurunan tekanan berbanding terbalik dengan kenaikan kecepatan aliran. Ini menjelaskan fenomena seperti pembentukan sayap pesawat terbang. Yang kelima, aliran fluida. Aliran fluida dapat digolongkan menjadi aliran laminar, aliran turbulen. Aliran laminar tersebut yang teratur dan halus biasanya terjadi pada kecepatan rendah. Aliran turbulen, aliran yang kacau dan tidak teratur biasanya terjadi pada kecepatan tinggi. Yang keenam, persamaan kontinuitas menyatakan bahwa untuk fluida yang tidak dapat dimampatkan, aliran massa tetap konstan sepanjang pipa. Artinya, jika luas penampang pipa menyempit, maka kecepatan aliran fluida akan meningkat. Yang ketujuh, tekanan dalam fluida bergantung pada kedalaman dan jenis fluida tersebut. Semakin dalam suatu titik dalam fluida, semakin besar tekanan yang dialaminya karena berat fluida di atasnya. Konsep-konsep ini sangat penting dalam banyak aplikasi teknik dan fisika, termasuk dalam perancangan sistem hidrolik, penerbangan, serta aliran dalam pipa dan saluran. Nah, berikut adalah contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Ada beberapa contoh aplikasi fluida dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Yang pertama, hukum Pascal. Aplikasi hidrolik, mesin jek mobil, rem hidrolik, dan sistem kopling. Kendaraan menggunakan prinsip hukum Pascal untuk mengalirkan tekanan melalui fluida, yang kemudian menggerakkan atau memberikan gaya yang diperlukan untuk mengangkat atau menghentikan kendaraan. Aplikasi pada alat-alat berat seperti ekskavator dan alat konstruksi lainnya memanfaatkan sistem hidrolik yang menggunakan fluida untuk menghasilkan gaya besar. Yang kedua, hukum Archimedes seperti kapal dan perahu. Prinsip ini menjelaskan mengapa kapal dan perahu bisa mengapung di air meskipun terbuat dari bahan yang lebih padat daripada air.
gaya angkat yang diterima kapal sebanding dengan berat yang dipindah oleh kapal. 4. Pelampung. Pelampung di laut atau kolam renang juga berfungsi berdasarkan prinsip Archimedes. Pelampung menahan tubuh agar tetap berada di permukaan air. Contoh yang ketiga, hukum Bernoulli, pesawat terbang. Desain pesawat terbang memanfaatkan hukum Bernoulli. Udara yang mengalir di atas sayap bergerak lebih cepat daripada udara di bawah sayap, sehingga tekanan di atas sayap lebih rendah, menciptakan gaya angkat yang membuat pesawat terbang. Venturi atau karburator dan alat pengukur aliran. Dalam karburator kendaraan bermotor, udara yang masuk dipercepat melalui lubang sempit, menurunkan tekanan dan menarik bahan bakar untuk mencampur dengan udara dan membentuk campuran yang dibakar. Contoh yang keempat, aliran fluida, laminar dan turbulen. Pipa dan saluran air. Aliran fluida dalam pipa dapat mengalami aliran laminar atau turbulen, tergantung pada kecepatan dan ukuran pipa. Sistem perpipaan dalam gedung atau instalasi air memanfaatkan konsep ini untuk mengatur kecepatan aliran dan efisiensi distribusi air. Peralatan penyaring atau filter. Aliran fluida yang teratur sering digunakan dalam filter atau alat penyaring untuk memastikan proses penyaringan berjalan dengan efisien. Contoh yang kelima, viskositas. Minyak mesin. Minyak mesin memiliki viskositas yang ditentukan agar dapat melumasi bagian mesin dengan baik. Semakin tinggi viskositas, semakin lambat minyak mengalir. Tetapi semakin baik dalam komponen mesin pada suhu tinggi. Susu dan madu. Dalam kehidupan sehari-hari, viskositas terlihat pada cairan seperti susu atau madu. Madu memiliki viskositas lebih tinggi dibandingkan air, yang menyebabkan alirannya lebih lembat. Yang keenam, tekanan dalam fluida. Pompa air. Pompa air di sumur atau sistem irigasi bekerja berdasarkan prinsip tekanan fluida untuk mengalirkan air dari kedalaman yang lebih rendah ke atas. Kapal selam. Kapal selam dapat naik dan turun di dalam air dengan mengatur tekanan dalam ruang tangki yang disebut balas. Dengan menambah atau mengurangi tekanan pada tangki tersebut, kapal selam dapat mengatur kedalamannya. Contoh yang ketujuh, persamaan kontinuitas. Aliran sungai. Dalam aliran sungai atau saluran air yang memiliki variasi lebar, kecepatan aliran akan lebih cepat di bagian yang sempit dan lebih lambat di bagian lebar, untuk memastikan bahwa aliran massa tetap konstan. Pipa tertutup. Dalam sistem pipa tertutup, jika ada pipa yang menyempit, kecepatan aliran fluida akan meningkat sesuai dengan prinsip kontinuitas. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar fluida digunakan dalam desain teknologi dan dalam berbagai situasi sehari-hari untuk mempermudah kehidupan manusia. Sekian dari Muhammad Abu Badri dan Aska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah contoh soal dalam materi fluida. Soal pertama, hukum Archimedes. Sebuah benda berbentuk bola dengan massa 30 kg dan volume 0,02 ditelupkan ke dalam air. Hitunglah gaya apung yang bekerja pada benda tersebut. Penjelasan. Gaya apung dapat dihitung menggunakan rumus hukum Archimedes. Rumus FA sama dengan P titik GV. gitu. Dengan FA itu adalah gaya apung dan P adalah massa jenis air, yaitu 1000 kg. G sendiri adalah percepatan gravitasi dan V adalah volume benda, yaitu 0,02 meter. 0. FA sama dengan 10
kg dikali 9,8 mili. Jadi gaya apung yang bekerja pada benda tersebut yaitu 196 EFA. Contoh soal yang kedua. Persamaan komunitas aliran air melalui yang menyempit dari 0,1 ke 0,03 m jika kecepatan air di pipa bagian lebar adalah 2 m Tahu S. Berapa kecepatan air di pipa yang sempit? Penyelesaian berdasarkan persamaan kontinuitas kita memiliki hubungan A1 V1 A2 V2, di mana A1 adalah luas penampung pipa pertama 0,1 V1 kecepatan aliran di pipa pertama. Itu A2 luas penampung pipa kedua. Nah, ini yang dicari. Maka 0,1 sama dengan 2 ms sama dengan 0,03 V2. 0,2 sama dengan 0,3 V2. Jadi kecepatan aliran air di pipa yang sempit adalah 6,67 ms. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.